Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Mandiri Channel yang kami banggakan. Video dalam channel ini adalah video untuk keluarga tercinta. Kami mendoakan seluruh subscriber agar senantiasa mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut gambaran tentang Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz menuju langit dunia dan turun kepada Nabi Muhammad SAW di dunia secara bertahap melalui pengantara malaikat Jibril. Begitu pula dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Lantas, apakah arti Lailatul Qadar itu sendiri? Masih dalam tafsir Fathul Qadir, bahwa dikatakan Al-Qadar karena pada malam itu Allah menetapkan takdir sesuatu. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Bahwasannya orang yang beramal pada malam itu lebih baik bila ia beramal selama 1000 bulan. Di sisi lain, malam itu adalah malam yang diberkahi, karena dalam ayat lain pada kutipan sebelumnya bahwa Al-Quran turun pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Poin-poin penting Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri, Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Selanjutnya, malam ditetapkannya takdir sesuatu. Malaikat turun berbondong-bondong ke dunia. Dan yang terakhir terjadi pada bulan Ramadan. Sungguh aneh bin ajaib ya, betapa mulianya malam Lailatul Qadar ini. Selain daripada itu, mungkin masih banyak lagi yang lain yang belum sempat disebutkan. Setelah melihat poin di atas, maka satu pertanyaan. Apakah wajar bila orang yang beramal pada malam itu akan lebih baik bila dia beramal selama 1000 bulan? Jawabannya sudah tahu kan? Jawabannya adalah iya. Makanya jangan lupa beribadah ya pada malam itu. Lantas, kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Salah satu hadis bahwa Rasulullah menyarankan beribadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagaimana berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang terakhir di Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Ada juga yang mengatakan 7 terakhir sebagaimana hadis berikut. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadar fil manam fi sab'il awakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araru iyakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memandang bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar tepat terjadi pada 7 malam terakhir. Maka siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya, lakukanlah pada 7 malam terakhir." Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan saat Lailatul Qadar tiba? Sebagaimana ditemukan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melakukan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa yang telah dikerjakannya. Dan barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa yang telah dikerjakannya." Hadis riwayat Bukhari. Terdapat juga dalam kitab Muslim. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi, istri dan sahabatnya melakukan iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan gambaran Lailatul Qadar. Demikianlah gambaran mengenai Lailatul Qadar dalam video ini. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang lain terkait dengan Lailatul Qadar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Jika ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada salahnya, maka itu untuk kami dan akan diperbaiki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.